Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kabarnya sangat senang ya, bisa mengikuti ibadah pada pagi ini. Sebelumnya Cici memperkenalkan dulu, nama Cici Rosi, dan ini Cici Listi. Puji Tuhan, adik-adik kita masih diberikan sekali lagi kesempatan untuk beribadah secara live streaming untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Nah, sebelumnya Cici Rosi senang tidak hari ini? senang banget bisa mengikuti ibadah pagi ini. Gimana sama adik-adik di rumah, senang kan? Cici mau nyapa dulu ya. Adik-adik yang ada di GSRI Karawang, apa kabarnya? Halo. Adik-adik yang ada di GSRI Cikampek, apa kabarnya? Halo. Dan adik-adik yang ada di GSRI Cikarang, apa kabarnya? Halo. Juga adik-adik semua yang menonton ibadah live streaming pada pagi hari ini, apa kabarnya? Halo. Cici sangat senang bisa kembali lagi bertemu dengan anak-anak. Cici mau tanya nih ke adik-adik semuanya, siapa yang di sini sudah mandi? Ayo, siapa yang sudah mandi? Sudah mandi belum? Sudah dong. Cici percaya ya adik-adik semuanya sudah mandi di rumah, sudah seger, sudah wangi, sudah siap untuk mengikuti ibadah. Dan yang terutama nih, kalian harus menggunakan pakaian yang sopan dan jangan lupa untuk membawa Alkitabnya. Dan Cici mau ingatin beberapa hal, yaitu meskipun adik-adik di rumah aja dulu, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap rajin mencuci tangan. Ya, sekarang kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Semua bangkit berdiri, ayo semua bangkit berdiri, nggak boleh malas. Ayo semua anak Tuhan harus pintar ya, semua bangkit berdiri. Berdiri yang baik di hadapan Tuhan, kita akan mulai, kita akan berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita minta pimpinan Tuhan, kita nyanyikan lagu Marilah Tuhan Pimpin Saya. Jalan sendiri.
kita berdoa, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong kami persiapkan hati kami supaya kami bisa beribadah dengan sikap yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, Kau tolong teman-teman kami yang sedang menyaksikan kebaktian ini. Biarlah Tuhan juga pimpin teman-teman kami supaya kebaktian ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Sekarang Cici mau tanya ya, siapa di sini yang pagi-pagi tadi bangun tidur melihat matahari? Ayo siapa? Cici lihat matahari nggak Cici Listi? Aku udah lihat Ci. Iya, matahari yang sangat indah yang menyinari dunia. Cici mau tanya, matahari itu ciptaan siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ciptaan Tuhan. Benar nggak? Ciptaan Tuhan, ayo. Siapa yang menciptakan matahari? Tuhan. Kita bersyukur ya, Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Terima kasihnya jangan sekali aja, tapi banyak 1000 kali kita berterima kasih sama Tuhan. Ya, hari kita sama-sama kita nyanyi lagu Surya Bersinar sambil pakai gerakan. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Cirosi, senang ya dicinta sama Tuhan Yesus? Iya, senang sekali. Nah, Cici mau tanya nih sama adik-adik. Tadi Tuhan Yesus menciptakan matahari. Kalau pelangi, siapa yang menciptakan? Siapa ya? Siapa dong? Bantu adik-adik jawabnya. Siapa? Betul, Tuhan Yesus juga menciptakan pelangi. Siapa yang di sini pernah melihat pelangi? Nah, bagus tidak? Bagus. Bagus kan? Tuhan Yesus menciptakan
matahari, pelangi dan semua ciptaannya Tuhan yang menciptakan karena Tuhan mau kita yaitu memuji namanya. Dan Tuhan bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi Tuhan juga Allah yang penuh kasih. Kalau kita melihat pelangi, kita melihat apa? Kita melihat kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah sekarang Cici mau ajak semuanya dengan bangkit berdiri pakai gerakan. Kita mau menyanyikan pujian Kasih Yesus indah indah oh indah. Bisa ya? Senang ya, Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih dan sayang sama kita semua. Siapa di sini yang senang dikasih Tuhan? Saya Ci. Iya ya. Nah, Cici mau kasih tahu sama adik-adik. Cici punya seorang sahabat. Sahabat yang sangat baik. Sahabat yang sangat mengasihi Cici. Dia mau mati dan mau berkorban buat Cici loh. Tahu nggak Cici Listi siapa? Siapa Ci? Ayo tebak siapa adik-adik? Siapa ya? Siapa Ci? Siapa ya? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sahabat Cici yang sangat baik. Siapa di sini adik-adik yang mau punya sahabat seperti Tuhan Yesus? Mau. Coba, mana yang ngacung? Mana yang angkat tangannya? Wah, semuanya angkat tangan, Cilisti. Semuanya mau punya sahabat seperti Tuhan Yesus. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita nyanyikan lagu ini dulu. Yesus sahabatku, ya. Yesus
matanya ditutup. Mari kita berdoa, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sungguh baik. Kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjadi sahabat kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur. Kami bisa memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah baik kepada kami. Tuhan juga sudah mengasihi kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami bisa duduk dengan tenang, dengan sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Berkati untuk Cici Novi yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik semua. Duduk yang baik, yang tenang. Gak boleh makan ya. Gak boleh juga ngobrol. Ya, sudah tenang semua, sudah duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita panggilkan dulu ya Cici Novi. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Wah, Cici Novi seneng ya bisa ketemu kalian. Walaupun di rumah kita masih bisa ibadah, bisa memuji Tuhan, bisa bersuka cita. Tadi kalian sudah nyanyi ya, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sudah berikan matahari, Tuhan berikan pelangi. Terlebih Tuhan Yesus sayang kalian. Tuhan Yesus mau jadi sahabat kita semua. Senang sekali ya adik-adik. Nah, sekarang Cici mau siap cerita. Adik-adik udah siap belum? Sikapnya bagaimana? Sikapnya duduk baik-baik, tidak boleh ngobrol, apalagi makan, jalan-jalan, gak boleh ya. Semuanya duduk dengan tenang, mau dengar firman Tuhan. Nah, Cici mau tanya sekarang, siapa di sini yang pernah dipukul? Sakit gak adik-adik kalau dipukul? Sakit, dicubit, ditarik rambutnya, ditendang, didorong sampai jatuh. Wah, gimana kita kalau mengalami kejadian itu? Gak enak ya. Kalau ada teman yang seperti itu, kadang-kadang kita pengen balas. Teman cubit satu kali, kita balas cubitnya lebih banyak lagi. Teman pukul satu kali, kita pukul lebih sakit lagi. Wah, seringkali kita begitu ya. Nah, sekarang adik-adik kan sedang di rumah saja, belajar di rumah, kerjakan PR. Pernah nggak ketika kerjakan PR, datang adik, ganggu kalian, dicoret-coret bukunya, disobek. Perasaannya gimana? Kesel ya. Wah, Cici juga mau cerita. Ada seorang anak namanya Acil. Nah, Acil ini juga sama seperti kalian. Dia sedang stay at home, gak boleh keluar. Dia di rumah aja. Dia harus kerjakan PR, mainnya di rumah saja. Suatu hari, Acil bosan sekali di rumah. Aku sudah kerjakan PR. Main mobil-mobilan sudah,
main pesawat sudah, susun puzzle sudah. Aduh bosen, apalagi ya. Wah Acil bosen adik-adik di rumah terus. Dia bongkar mainannya. Aku mau main yang lain aja deh. Nggak mau main puzzle, nggak mau main pesawat. Cari. Acil menemukan skateboard. Ini nih. Aku mau main skateboard aja, asik. Udah lama nggak main skateboard nih. Main yang lain bosen, aku main skateboard aja. Asik. Walaupun di rumah aku bisa main skateboard, aku kan jago main skateboardnya, nggak akan jatuh, hebat aku main skateboardnya. Jagoan Acil mau lewat. Wah, Acil mulai main skateboard nih dalam rumah. Boleh nggak adik-adik main skateboard di rumah? Gak boleh ya, karena bisa mengganggu orang lain, mengganggu yang ada di rumah. Acil nggak peduli, pokoknya Acil mau main skateboard, main yang puas sampai sore. Wah, belum Acil mau lewat, awas Acil mau lewat. Sementara itu adik-adik, Icil sedang belajar, dia sedang baca buku. Acil, kamu kok ganggu aku sih? Aduh, kamu kenapa lewat-lewat terus sih? Acil, jangan main skateboard di dalam rumah. Aduh, aku kan jadi nggak bisa baca. Berisik banget sih Acil. Acil. Wah, Acilnya nggak mau denger. Bodoh amat, aku mau main sampai puas. Kamu ikutin aja kalau mau. Acil, aku bilangin mama loh. Kalau kamu nggak taat, aku bilangin mama kalau nggak mau berhenti. Biarin, bilangin aja, bilangin. Wah, Acil tidak mau denger Icil adik-adik. Dia tetap main skateboardnya. Dia tidak peduli Icil sedang belajar. Dia terus Acil kok nggak bisa dibilangin ya. Gimana caranya supaya Acil berhenti main skateboard? Tuh, nakal banget sih Acil. Aku mau buat supaya Acil berhenti. Pakai kulit pisang. Kalau begitu Acil gak akan main skateboard lagi. Aku lempar aja. Pasti Acil berhenti main skateboardnya. Rasain. Wah, sementara Acil masih asik main skateboard, tiba-tiba ada kulit pisang. Dia gak bisa berhenti adik-adik. Wah, langsung Acilnya jatuh. Ketika jatuh, aduh, sakit, tangan Acil sakit. Acil kenapa jahat sekali sih? Kepalaku sakit. Wah, Acil kesakitan adik-adik. Aduh, tolong. Acil, kenapa kamu, kenapa? Kenapa ya, bangun. Aku sakit, ini gara-gara kamu aku sakit, tanganku sakit. Mama tolong aku, Mama. Tolong Acil, Ma. Cepat kesini, Ma. Acil kesakitan. Wah, mamanya cepet-cepet datang. Ada apa ini? Icil, kenapa? Kenapa Acil? Acil jatuh, Ma, sakit tangannya. Ayo, cepet, segera. Kita mau ke rumah sakit, ke dokter. Cepet. Ayo, aduh Acil kenapa jadi begini? Acil sakit. Nah adik-adik, lalu Acil dibawa ke rumah sakit sama mamanya. Sampai di rumah sakit, diperiksa sama dokter. Wah, ternyata tangannya patah, harus disuntik. Aku sakit. Ketika disuntik sama dokternya, Acilnya menangisnya makin keras adik-adik. Jangan, aku sakit. Ini semua gara-gara Icil jahat, Icil nakal. Aduh, aku sakit sekali tanganku. Icil jahat. Nah adik-adik, bagaimana itu ya? Kasihan sekali Acil, tangannya sakit, tangannya patah gara-gara Icil. Wah, Acil merasa kesal sekali. Apa yang dilakukan Acil ya? Apakah dia mau membalasnya?
Atau apa ya? Nah, di Alkitab juga Cici mau cerita, ada seorang yang pernah disakiti. Dia tidak berbuat jahat, tapi ada orang yang mau menjahati dia, mencelakakan dia. Wah, siapa itu ya? Nah, di bangsa Israel ada seorang raja yang bernama, siapa adik-adik? Masih ingat nggak? Raja Saul. Ya, betul. Raja Saul waktu itu memimpin bangsa Israel. Suatu hari Raja Saul ingin panggil Daud. Dia bilang sama Panglima Abner, "Panglima, segera panggil Daud ke istana. Aku ingin mendengar dia bermain kecapi." Panggil dia. "Siap, Paduka Raja. Hamba siap memanggil Daud." Wah, Panglima Abner langsung cepat-cepat ke rumah Daud. Dia cari Daud supaya datang ke istana raja. Sampai di rumah Daud dia langsung bilang, "Daud, hari ini kamu dipanggil Raja Saul. Kamu harus cepat-cepat menghadap istana. Karena raja ingin kamu bermain kecapi." Wah, Daud tidak tunda-tunda. Dia langsung cepat-cepat, "Siap, saya mau ke istana sekarang juga." Wah, dia nggak nunda. Nanti mau tidur dulu, mau makan dulu. Enggak ya adik-adik, dia cepat-cepat. Langsung sampai di istana, dia menghadap Raja Saul. "Ya Raja, aku sudah datang." "Sekarang kamu mulai hari ini tinggal di istana. Bermain kecapi untukku. Aku ingin dengarnya kecapi yang kamu mainkan yang sangat indah." "Ya baik Raja." Nah, mulai hari itu Daud tinggal di istana Raja Saul. Dia bermain kecapi, dia taat kepada raja, dia rajin, dia anak yang baik. Hari makin lama Raja Saul makin senang sama Daud. Wah, Daud baik sekali ya. Main kecapinya juga bagus, membuat hatiku senang. Aku lega. Wah, sekarang aku mau suruh Daud jadi pemimpin perang. Dia mau pimpin pasukanku mengalahkan bangsa Filistin. Nah, mulai saat itu Daud mulai pimpin perang. Setiap dia mau berperang melawan Filistin, dia berdoa, "Tuhan, tolong saya, lindungi kami supaya bisa menangkan peperangan." Daud tidak lupa, selalu meminta pertolongan Tuhan, dia selalu berdoa. Jadi setiap apapun yang dia kerjakan, menang terus. Sekali lawan Filistin menang, 2 kali menang, terus menerus. Setiap melawan bangsa Filistin pasti menang. Wah, prajuritnya yang lain senang banget. "Oleh Daud, wah Daud hebat." Diangkat Daudnya, digendong-gendong. Dipuji-puji, "Daud sungguh hebat, Daud hebat, paling hebat." Prajuritnya semua senang, bukan prajurit ini saja, semua penduduk bangsa Israel juga senang. Karena Daud selalu mengalahkan orang-orang Filistin. Perempuan-perempuannya menari-nari memuji-muji Daud. "Daud sungguh hebat, Daud hebat." Wah, mereka bersuka cita karena Daud mengalahkan bangsa Filistin. Wah, mereka senang sekali. Sampai mereka bernyanyi-nyanyi. "Raja Saul mengalahkan tentara, jumlahnya beribu-ribu orang. Tapi Daud mengalahkan tentara, jumlahnya berlaksa-laksa orang." Adik-adik, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. 1 laksa itu 10.000. Wah, banyak sekali. 1.000 sama 10.000, lebih banyak mana? 10.000, ini berpuluh-puluh ribu orang. Ketika Saul dengar itu, "Tapi Daud mengalahkan tentara, jumlahnya berlaksa-laksa orang." Hah? Enak aja ya. Siapa yang nyanyi itu?
Berani-beraninya aku ini raja loh. Masa raja kalah sama Daud yang anak kecil? Aduh, aku ini hebat. Masa bisa dikalahkan oleh Daud? Ini tidak boleh terjadi. Pengawal, siapa yang nyanyi itu? Kurang ajar, berani-beraninya ngeledek Raja Saul ya. Masa aku cuma 1.000, 2.000, Daud berpuluh-puluh ribu orang. Gak bisa dibiarkan itu. Daud harus dibunuh. Daud harus hilang dari hadapanku. Aku sangat kesal. Pengawal, cepat cari orang itu. Wah, sementara itu Daud sudah pulang mengalahkan bangsa Filistin. Dia kembali ke istana. Dia tadi suka ngapain? Bermain kecapi. Iya, adik-adik. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan sudah memimpin saya, sudah memimpin kami semua dalam mengalahkan Filistin, bangsa Filistin. Daud main kecapi lagi. Terima kasih 1.000. Wah, Daud bersuka cita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Daud main kecapi, Raja Saul mulai kesel lagi. Ingat lagi, aku kesel sama Daud. Aduh, kenapa dia dibilangnya mengalahkan berpuluh-puluh ribu? Aku harus bunuh Daud. Aku harus singkirkan Daud. Aku tidak mau lihat Daud lagi. Di situ ada tombak. Aku mau bunuh Daud. Aduh, Raja Saul, aduh, kenapa Raja? Kenapa aku ditombak Raja? Aku kan gak salah apa-apa. Aduh, wah puji Tuhan ya. Ketika Raja Saul melempar tombaknya, tidak kena Daud. Raja Saulnya makin kesel, gak kena. Oke, ada satu lagi, aku mau lempar tombak supaya Daudnya mati. Lempar lagi. Aduh, wah Daudnya ketakutan. Tapi puji Tuhan, lagi-lagi Tuhan menyelamatkan Daud. Tidak kena. Ketika tombak yang kedua dilemparkan, tetap tidak kena pada Daud. Aduh Raja Saul, kenapa ini? Kenapa Raja Saul mau bunuh aku? Aku mau kabur aja. Wah, Daud terus lari. Melarikan diri dari Saul. Daud begitu takut. Aduh, kenapa aku dikejar-kejar terus? Aku takut, aku tidak bersalah, kenapa aku mau dibunuh? Nah, Daud lari ke Moab. Saul mencari dia sampai ke Moab, ketemu lagi di Kehila. Daud pergi ke Kehila, tetap juga, aduh aku capek, aduh, setiap aku kabur pasti Raja Saul cari ke tempat situ. Tuhan, tolong aku Tuhan, aku capek, aku takut, aku gak mau dibunuh Tuhan. Aku mau bersembunyi aja, ada gua di situ, pasti Raja Saul tidak akan menemukanku lagi. Aku mau istirahat dulu. Aku mau tidur dulu ya. Aku capek. Aku mau istirahat dulu. Kok ada suara berisik ya? Suara ribut-ribut. Wah, jangan-jangan Raja Saul tahu persembunyianku. Aduh, betul itu Raja Saul ada di depan. Aduh, aku harus bersembunyi. Teman-teman, ayo kita bersembunyi. Kita mau bersembunyi. Aduh, pasti Saul bisa menemukan aku. Aku pasti mati nih. Aku pasti dibunuh. Aduh. Kok dia tidak sama pengawal ya? Aduh, masuk ke gua ini, gawat. Pasti aku ketemu ini. Kok nggak bawa tombak ya? Lah, ternyata dia mau buang air. Nah, Daud, inilah saatnya. Tuhan sudah menyerahkan Saul kepadamu. Ayo bunuh dia, cepat bunuh dia Daud.
Aduh, aku bingung. Aduh, aku ragu. Aduh, gimana ya? Cepat Daud, kalau dia mati, masalah kamu selesai. Ayo cepat bunuh dia. Nah gitu, dekati dia. Bunuh dia Daud, cepat, cepat. Tapi membunuh kan dosa. Tuhan pasti gak suka kalau aku bunuh. Nah gitu, bagus. Ya cepat, ayo tusuk dia, bunuh dia Daud. Aduh, aku takut, aku bingung. Aku juga kan orang jahat. Aku pernah menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan sangat baik kepadaku. Dia mau mengampuni aku. Tidak, aku tidak mau membunuh Saul. Aku cuma mau potong jubahnya aja. Sudahlah, kalau kamu tidak mau bunuh, biar kami saja yang bunuh. Jangan. Tidak boleh seorang pun menyentuh menyentuh Saul, karena dia adalah raja yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada Saul, kita tidak boleh melukai Raja Saul. Raja Saul, Raja Saul, ini aku. Lihat Raja, aku sudah memotong jubahmu. Lihat, sebenarnya ketika engkau di dalam gua, aku bisa membunuhmu, tapi aku tidak melakukannya Raja. Karena Raja disayang Tuhan, karena Raja pilihan Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni aku. Aku mau mengampuni engkau Raja. Raja, lihat. Engkaukah itu Daud, anakku? Daud, mengapa engkau begitu baik? Aku yang sudah jahat kepadamu, mengejar-ngejar engkau, mau membunuhmu, tapi kamu balas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan kamu mau mengampuni aku. Iya Raja Saul, karena Tuhan sangat baik padaku. Karena Tuhan sudah mengampuni aku, maka aku juga mau mengampuni engkau. Aku rindu sekali mengampuni engkau Raja Saul. Nah adik-adik, mulai saat itu Daud mengampuni Saul. Dia mau sungguh-sungguh mengampuni, mengasihi Saul. Wah, Daud punya hati yang sangat baik. Seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni Daud, dia juga mau mengampuni orang lain. Cici juga pernah ada teman yang nakal. Cici pernah disakiti ya. Waktu Cici masih kecil, waktu sekolah, ada teman Cici yang suka ganggu Cici. Kalau lagi nulis, suka disenggol, suka cubit-cubit, suka tarik-tarik rambut. Kalau kalian mengalami itu, sakit nggak? Anak perempuan ditarik rambutnya sakit nggak? Sakit, dicubit, sakit. Aduh, tapi teman Cici suka gangguin terus. Suatu hari Cici lagi nulis. Sedang nulis, dia senggol. Dia sobek bukunya. Tulisan Cici jadi jelek, berantakan. Wah, guru Cici datang. Novi, kenapa tulisan kamu jelek? Bukunya juga disobek lagi. Aduh, kamu nakal sekali ya. Teman Cici lagi, rasain. Dia yang berbuat, Cici yang kena dimarahin. Aduh, Cicinya kesel. Aduh, bukan aku Bu Guru, tapi dia, bukan aku. Wah, Cicinya sedih. Cici sedih kan dimarahin guru, padahal yang berbuat teman Cici ya. Sampai pulang Cici masih sedih, ingat dia. Aduh, gara-gara dia Cici jadi dimarahin. Aduh, Cici ingat di sekolah minggu pernah dengar Tuhan Yesus sudah mengampuni kamu. Kamu harus mengampuni orang yang bersalah padamu. Wah, Cici terus dengar-dengar kalimat itu berulang-ulang, kamu harus mau mengampuni, kamu harus mau mengampuni. Sampai di rumah, Cici masuk kamar, Cici berdoa, Tuhan Yesus,
temanku itu nakal sekali, suka menggangguku. Aku kesel Tuhan, tapi aku mau mengampuni, mau belajar mengampuni. Tuhan tolong supaya aku bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan, amin. Wah, ketika Cici berdoa, sudah selesai berdoa, ada perasaan damai, lega sekali. Sudah tidak ada kesel lagi, karena mau mengampuni teman itu. Nah, besokannya ketika Cici sampai di sekolah, teman Cici udah siap gangguin lagi kan, tapi Cicinya diam aja. Wah, dia bingung. Loh, kamu kok gak marah sih aku gangguin? Iya, aku sudah mengampuni kamu. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosaku yang begitu banyak. Tapi Tuhan Yesus baik, sudah mengampuni aku. Sehingga aku mau mengampuni kamu. Wah, sejak itu teman Cici jadi baik, gak mau ganggu lagi. Dia juga mau percaya sama Tuhan Yesus. Wah, Cici senang sekali ya. Adik-adik masih ingat cerita yang Acil tadi? Wah, tadi ketika Acil dibuat sakit tangannya, gimana perasaannya? Pasti ya dia kesel, aduh kesel. Tapi Acil mau balas dendam gak ya? Apa dia kalau ketemu Icil mau dicubit sampai biru, dipukul sampai sakit gitu gak ya? Wah, ternyata ketika Icil sampai di rumah sakit, wah, Acil ingat, dia juga pernah dengar cerita seperti yang Cici dengar itu adik-adik. Dia pernah ingat, wah Tuhan Yesus mengampuni Acil, maka aku juga harus mengampuni Icil. Ketika Icil sampai di rumah sakit, Icil takut deketin Acil. Acil, Icil minta maaf ya Acil, sudah buat tanganmu patah. Maaf ya Acil, Icil gak mau lakukan lagi, tidak mau mengulangi. Icil nakal. Wah, Acil apa? Tidak, begitu gak? Ternyata tidak. Acil mengampuni Icil. Acil peluk Icil. Icil, aku sudah mengampuni. Kita sama-sama nakal ya. Aku mengampunimu. Mulai sekarang kita jangan nakal lagi. Wah, Acil rupanya mau mengampuni Icil. Sama seperti Daud yang mau mengampuni Raja Saul. Wah, sungguh indah adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita, maka Acil mau mengampuni, Cici juga mau mengampuni, Raja Daud mengampuni juga. Sekarang Cici tanya, siapa di sini yang masih punya perasaan kesel, dendam, ingin balas? Ketika ada yang menyakiti kita, apakah kita mau balas lebih jahat lagi? Ataukah kita mau mengampuni? Cici mau tanya, siapa di sini yang mau mengampuni? Ada yang mau mengampuni? Ya, puji Tuhan. Biarlah kita bisa mengampuni seperti Daud yang mengampuni Raja Saul, seperti Acil mengampuni Icil, seperti Cici juga yang mengampuni teman Cici. Mari kita mau berdoa, punya sikap berdoa. Sebelumnya Cici ajak kita nyanyikan lagu Mengampuni. Biarlah kita mau sungguh-sungguh bisa mengampuni orang lain yang sudah bersalah kepada kita, yang sudah menyakiti kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni
Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa Cici, mengampuni Cici yang sudah berdosa. Dosa Cici yang sangat banyak sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Biarlah melalui pengampunan Tuhan Yesus di kayu salib, kita juga bisa mengampuni orang lain. Bisa mengampuni teman, adik, Cici atau Koko, atau mama papa. Seringkali kita kesel, kita dendam sama mama papa, tapi biarlah kita mau mengampuni, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Mari kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi dengan sikap doa yang sungguh-sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sangat baik. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Tuhan sudah ampuni aku. Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya tidak bisa mengampuni orang lain. Saya sering kesal pada teman, adik, Cici, Koko, bahkan mama papa. Ampuni saya Tuhan, kalau masih ada kekesalan terhadap mereka. Mulai hari ini saya mau mengampuni orang lain yang pernah bersalah kepadaku. Mau mengampuni mama, papa. Saya mau seperti Daud yang tulus mau mengampuni Raja Saul. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita sudah dengar cerita Daud. Mengampuni susah enggak? Susah. Tapi biarlah kita minta pertolongan Tuhan. Mau punya hati yang rindu mengampuni orang lain, adik, Cici, Koko, bahkan mama papa. Sebagai penutup, Cici ajak kalian baca Alkitab dari Efesus 4 ayat 32. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ulang yuk, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Bye.
anak-anak, marilah kita hari ini belajar seperti Daud yang mau mengasihi Saul dan mau mengampuni Saul. Dan terlebih apa? Karena Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita. Nah, adik-adik, Cici mau ajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Kasih Pasti Lemah Lembut. mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Cici mengajak untuk adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan berdoa kepada Tuhan, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memberkati ibadah pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa belajar seperti Daud yang mau mengampuni. Ajari kami juga untuk bisa mengasihi. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kasih
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.